Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Yustika Putra, dan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi praktikum sensor dan aktuator modul 3, yaitu sensor tekanan udara dan sensor kelembapan relatif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan aplikasi Proteus sebagai simulatornya. Nah, ini adalah file Proteus untuk simulasi pengukuran tekanan udara. Di sini sensor yang saya gunakan adalah MPX 4115. Sedangkan yang satu lagi ini adalah file simulasi pengukuran kelembapan relatif atau relative humidity dengan sensor HIH 5030. Baik, saya akan mulai dengan simulasi pengukuran tekanan udara. Tapi sebelumnya ada sedikit rangkaian yang harus saya jelaskan. Jadi di sini ini adalah sensornya, sensor MPX 4115. Di sini pin yang digunakan adalah pin 1, pin 2, dan pin 3. Sedangkan pin 4 hingga pin 6 itu not connected atau tidak dihubungkan kemana-mana. Jadi pin 3 di sini adalah power supply-nya atau VCC-nya. Pin 2 ini akan dihubungkan ke ground-nya. Sedangkan pin 1 adalah pin tegangan output yang dihasilkan oleh sensornya terhadap pengukuran tekanan udara. Jadi sensor ini mengukur tekanan udara dengan rentang 15 kilopascal hingga 115 kilopascal. Jadi ini adalah rentang tekanan atmosfer, cocok digunakan untuk mengukur tekanan udara di atas permukaan laut seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan sebuah voltmeter digital untuk mengukur tegangan hasil pengukuran dari tekanan udaranya. Namun ada beberapa amplifier yang saya gunakan di sini. Ada dua amplifier. Yang pertama adalah amplifier instrumentasi, dan yang kedua adalah non-inverting amplifier. Jadi di sini amplifier instrumentasi adalah yang ini yang saya blok. Jadi ini amplifier instrumentasi kenapa saya gunakan, karena di modul praktikumnya di sini dengan modul di GIATS 1750-nya ada sebuah instrumentation amplifier. Lalu yang kedua ada sebuah non-inverting amplifier, itu yang saya blok ini. Nah, ini untuk memberikan gain sebagai amplifier kedua, dan di sini ada sebuah amplifier dengan gain 100. Nah, namun karena di modul praktikum yang digunakan itu adalah sensor SPX 200AN yang memiliki orde output dalam ratusan milivolt, maka diputuskan untuk di modulnya digunakan amplifier dengan gain 100. Namun karena sensor yang saya gunakan ini ada memiliki output dengan orde sudah dalam volt, maka saya putuskan untuk menggunakan gain amplifier total dengan nilai 1, sehingga ini jika ditotal dikalikan gain dari instrumentation amplifier dan gain dari non-inverting amplifier-nya, itu gain totalnya adalah 1, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh amplifier ini akan seharusnya sama dengan tegangan yang dihasilkan oleh sensor MPX 4115 ini. Seperti itu. Nah, mungkin bisa saya mulai simulasinya. Di sini dari pengukuran 0 kilopascal, tegangan yang dihasilkan adalah 0,27 volt. Ini kita naikkan lagi ke 5, saya naikkan step 5 volt, 5 kilopascal, maaf. Tegangan yang dihasilkan tetap 0,27 volt. Saya naikkan ke 10 kilopascal, tetap 0,27 volt. Sebentar ini saya, oke. Saya zoom dulu. Nah, ini ketika 15 kilopascal juga 0,27 volt. Saya naikkan lagi ke 20 kilopascal, itu baru mulai naik ke 0,5 volt. Saya naikkan lagi, naik lagi. Saya naikkan ke 30, naik ke 0,95, dan begitu seterusnya tegangannya akan naik dengan linear. Hingga di sini 100 kilopascal, tegangan yang terbaca adalah 4,1 kilovolt. Lalu hingga 115 kilopascal, tegangan yang terbaca adalah 4,77 volt. Lalu ketika saya naikkan dari 115 ke 120, tegangannya tetap 4,77 volt. Ke 125, ini tekanan maksimumnya 125 kilopascal, tegangannya tetap yang terbaca adalah 4,77 volt.
Nah, ini artinya rentang pengukuran dari sensor MPX 4115 yang memiliki linearitas dan mematuhi fungsi transfer dari sensornya adalah pengukuran 15 kilopascal hingga 115 kilopascal, karena di luar pengukuran itu sudah tegangannya tetap tidak berubah-berubah. Lalu yang saya bahas selanjutnya adalah histeresis atau keterlambatan dari pengukuran. Di sini saya sudah catat nilainya bahwa tidak ada perbedaan antara pengukuran yang dihasilkan saat saya menaikkan tekanan dengan menurunkan tekanan. Jadi saat saya menaikkan dari 60 ke 65, ini hasilnya adalah 2,52 volt. Lalu saya turunkan dari 70 ke 65, ini hasilnya tetap 2,52 volt. Sehingga bisa dikatakan bahwa si sensor MPX 4115 ini tidak memiliki karakteristik histeresis. Nah, ini pun di datasheet-nya ini tidak disebutkan ada nilai histeresis, hanya disebutkan ada error dari akurasinya itu sebesar 1,5 kilopascal, plus minus 1,5 kilopascal. Namun tidak ada histeresisnya. Seperti itu. Jadi ya, ketika saya turunkan nilainya akan sama ketika saya naikkan nilai pengukurannya. Tidak ada keterlambatan pengukuran atau histeresis. Oke, mungkin cukup untuk yang simulasi pengukuran tekanan udara. Selanjutnya saya lanjutkan dengan simulasi pengukuran kelembapan relatif. Jadi di sini saya menggunakan sensor HIH 5030. Nah, ini saya tidak menggunakan sensor yang tertera pada modul praktikum karena memang Proteus itu tidak memiliki sensor SPX 200 AN untuk pengukuran tekanan udara dan juga tidak ada sensor 90001 untuk pengukuran kelembapan. Jadi saya menggunakan dua sensor yang umum digunakan pada dunia industri dan ada pada library Proteus. Oke. Kembali ke simulasi pengukuran kelembapan relatif ini. Jadi di sini sensor HIH 5030 ini memiliki 3 pin. Pin 1 ini adalah pin ground, pin 2-nya adalah pin tegangan output, dan pin 3-nya adalah pin power supply. Lalu sama seperti tadi, saya menggunakan digital voltmeter untuk membaca tegangan output pengukuran. Dan di sini saya menggunakan sebuah instrumentation amplifier lagi, karena ini sesuai dengan modul praktikum di mana terdapat sebuah AC amplifier di sini, dan saya menggunakan sebuah instrumentation amplifier untuk merepresentasikan kegunaan dari AC amplifier ini. Nah, di sini gain yang saya gunakan adalah 2, karena tegangannya itu sudah dalam orde volt, tapi masih cukup kecil sehingga perlu dikuatkan dengan amplifier dengan gain 2, seperti itu. Nah, mungkin bisa saya mulai simulasinya. Jadi di sini dari datasheet-nya rentang kerja pengukurannya dari HIH 5030 ini adalah 0% hingga 100%. Jadi itu adalah rentang full pembacaan kelembapan relatif, yaitu dari 0% hingga 100%. Nah, di sini di 0%-nya tegangan yang dihasilkan dari rangkaian ini adalah 1,51 volt. Lalu saat saya naikkan jadi ini ada delay menjadi 1,8283 volt. Ini saya naikkan lagi, ada delay lagi dengan nilai 2,14 volt. Ini terus saya naikkan, misalnya ke 85, misalnya 85%. Ini tegangan yang terbaca adalah 6,89 volt. Jika saya teruskan ke 100%, maka tegangan yang terbaca itu 7,85 volt. Nah, jadi ini sensornya cukup berbeda dengan sensor pengukuran tekanan udara yang tadi. Jadi ada waktu respons yang cukup besar dibandingkan dengan sensor tekanan udara MPX 4115. Jadi cukup riskan juga untuk terjadi kesalahan pembacaan tegangannya, seperti itu.
Nah, di sini jika saya turunkan, saya sudah catat nilainya bahwa ada sedikit deviasi tegangan yang terbaca oleh voltmeter dengan tegangan yang terbaca pada voltmeter saat relative humidity-nya ini saya naikkan. Jadi rising humidity dan falling humidity-nya ini ada nilai perbedaan. Ini dikarenakan spesifikasi histeresis yang memang dinyatakan pada datasheet HIH 5030. Nah, di sini jika kita buka datasheet-nya ada histeresis. Nah, ini sebesar 2% relative humidity seperti itu. Nah, ini pun saat saya hitung nilainya memang rentang histeresisnya adalah 2%, sehingga simulasi ini cukup akurat untuk merepresentasikan pembacaan atau pengukuran kelembapan relatif dengan sensor HIH 5030 pada dunia real, pada dunia nyata seperti itu. Saya pikir cukup presentasi simulasi pengukuran yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.